Dalam dunia kerja, administrasi dan organisasi kantor berperan penting dalam operasional perusahaan. Banyak kantor yang menghadapi tantangan dalam pengelolaan administrasi, seperti pengarsipan dokumen yang tidak rapi dan juga struktur organisasi yang kurang jelas. Nah, di materi kali ini kita akan membahas pengertian dari administrasi dan organisasi kantor, serta mengapa keduanya penting untuk efisiensi kerja. Salah satu permasalahan dalam administrasi kantor adalah sistem pengarsipan dokumen yang kurang rapi. Ini dapat membuat karyawan kesulitan dalam menemukan dokumen penting, sehingga pekerjaan menjadi terhambat. Solusinya adalah menerapkan sistem pengarsipan yang lebih baik. Bisa menggunakan folder fisik yang sudah terorganisir atau beralih ke pengarsipan digital agar lebih praktis dan mudah untuk diakses. Dalam organisasi kantor, pembagian tugas yang tidak jelas dapat membuat pekerjaan menjadi kacau. Para karyawan tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas sehingga banyak pekerjaan yang tertunda. Solusinya adalah menerapkan struktur organisasi yang jelas. Dengan pembagian tugas yang baik, setiap karyawan akan tahu akan tanggung jawabnya masing-masing, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi kantor adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan data dan dokumen. Sedangkan organisasi kantor adalah cara untuk mengatur tugas dan tanggung jawab dalam perusahaan. Jika kedua aspek ini dikelola dengan baik, maka pekerjaan akan menjadi lebih efisien. Di materi berikutnya kita akan membahas tentang prinsip organisasi kantor lebih dalam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip organisasi. Nah, menurut L.P. Alford dan Russell Beatty dalam bukunya Principle of Industry tahun 1995, ada 7 prinsip organisasi yang harus diterapkan oleh perusahaan agar perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif. Nah, apa aja sih 7 prinsip tersebut? Yuk kita bahas. Coba bayangkan kalau di kantor tidak ada aturan atau sistem kerja yang jelas. Nah, karyawan jadi bingung nih harus melapor ke siapa dan pekerjaan pun jadi tidak efisien. Nah, untuk menghindari hal ini, mari kita pelajari 7 prinsip organisasi berikut ini. Nah, yang pertama adalah prinsip tujuan atau principle of objective. Nah, setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas agar semua orang dalam tim memiliki arah yang sama. Nah, dengan begitu, pekerjaan bisa lebih terarah dan produktif. Tanpa tujuan yang jelas, perusahaan bisa kehilangan fokus dan sulit berkembang. Nah, yang kedua adalah prinsip wewenang dan tanggung jawab atau principle of authority and responsibility. Nah, setiap karyawan harus tahu siapa atasan mereka dan sejauh mana kewenangan yang dimiliki. Nah, dengan prinsip ini, keputusan dapat diambil dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, prinsip ini juga menghindari tumpang tindih tanggung jawab dan memastikan akuntabilitas dalam setiap pekerjaan. Prinsip yang ketiga adalah prinsip wewenang pokok. Nah, dalam organisasi harus ada satu sumber wewenang tertinggi yang menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini memastikan bahwa tidak ada kebingungan mengenai siapa yang berhak menentukan arah organisasi. Prinsip yang keempat adalah prinsip penugasan kewajiban-kewajiban. Nah, tugas yang dibagi sesuai keahlian akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan kerja. Nah, oleh karena itu, penting untuk menetapkan pembagian kerja yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman masing-masing karyawan. Prinsip yang kelima adalah prinsip definisi. Nah, setiap posisi dalam organisasi harus didefinisikan dengan jelas, termasuk tanggung jawab dan juga perannya. Nah, dengan begitu tidak akan ada kebingungan mengenai siapa yang harus melakukan apa dan pekerjaan dapat berjalan dengan lebih lancar. Selanjutnya, untuk prinsip yang keenam adalah prinsip kesamaan. Nah, organisasi yang baik harus mengelompokkan orang-orang dengan keterampilan atau tugas yang serupa dalam satu tim. Nah, dengan begitu, koordinasi menjadi lebih mudah dan pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Nah, lalu untuk prinsip yang terakhir adalah prinsip efektivitas organisasi. Nah, organisasi harus terus dievaluasi agar tetap efektif dan efisien. Jika ada struktur atau sistem kerja yang kurang berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan perbaikan agar hasil kerja bisa lebih optimal. Nah, jadi prinsip organisasi sangat penting dalam memastikan sebuah organisasi dapat berjalan dengan efektif dan juga efisien. Nah, dengan adanya tujuan yang jelas, pembagian tugas yang baik, serta struktur yang terdefinisi, perusahaan bisa mencapai hasil yang terbaik. Melanjutkan pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang pentingnya organisasi kantor dalam meningkatkan efektivitas kerja.
Dengan organisasi kantor yang baik, pekerjaan menjadi lebih efektif, komunikasi lebih lancar, dan hasil kerja lebih terukur. Salah satu contohnya adalah pembuatan laporan administrasi yang rapi dan sistematis dan mudah diakses oleh seluruh karyawan. Studi kasus di perusahaan, laporan administrasi tidak tersusun dengan baik dan rapi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam analisis data, keterlambatan serta evaluasi kinerja, dan hambatan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen. Sebagai contoh, laporan yang tidak tersusun dengan rapi tidak memiliki arsip yang jelas seperti gaji dan bonus yang tidak teratur, laporan keuangan yang juga tidak teratur. Hal ini menyebabkan tidak efisien dan membingungkan para karyawan dalam mencari dokumen yang ingin ataupun diperlukan. Satu, pembuatan arsip dokumen yang baik adalah berdasarkan tahun pembuatan dokumen tersebut. Sebagai contoh, mungkin kita bisa lihat pada dokumen tahun 2024, beberapa laporan yang dicakup dalam laporan arsip dokumen 2024 adalah laporan penjualan, laporan pembelian, dan laporan tagihan, serta laporan slip gaji ataupun bonus karyawan, dan yang terakhir adalah laporan keuangan selama periode 2024 itu sendiri. Dalam pengarsipan dokumen yang baik, hal ini sangat diperlukan dalam mempermudah karyawan dalam mencari file ataupun dokumen yang diinginkan. Tanpa adanya standar laporan yang jelas, data menjadi tidak konsisten dan sulit digunakan untuk evaluasi kinerja. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mengatur menyusun laporan administrasi. Adapun hal yang dapat dilakukan serta solusi yang diberikan dalam meningkatkan efektivitas organisasi perkantoran, yang pertama, kami menerapkan standar penyusunan laporan yang seragam untuk memastikan konsistensi dan kemudahan dalam evaluasi. Yang kedua, dengan sistem berbasis drive, laporan administrasi dapat diakses dengan cepat oleh semua departemen yang membutuhkan sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien. Dan yang terakhir, kami juga meningkatkan koordinasi dengan mengadakan briefing rutin agar semua bagian mendapatkan informasi yang selaras. Dapat kita lihat dan simpulkan bahwa organisasi kantor yang baik memungkinkan pekerjaan berjalan lebih efektif, meningkatkan koordinasi tim, dan memastikan hasil kerja yang lebih terukur. Dengan sistem administrasi yang lebih baik, terstruktur, perusahaan dapat bekerja lebih produktif dan profesional.